Batir ngopiku, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini Mimin akan melanjutkan part keempat dari perjanjian 3 tahun antara Xiao Yan dan Nalan Yanran. Buat yang belum nonton part sebelumnya, Mimin sudah taruh linknya di deskripsi video. Sebelum lanjut, Mimin selalu mengingatkan buat Batir Ngopiku untuk terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, agar kedepannya channel Batir Ngopi selalu menemani waktu santai kalian semua. Terima kasih. Saat Nalan Yanran mengeluarkan jurus pamungkasnya, itu sebenarnya adalah Wind Speak. Ini benar-benar tak terduga bahwa Yun Yun bahkan mengajarinya ini. Namun, dengan kemampuannya, dia bahkan tidak bisa menampilkan 20 atau 30% dari kekuatannya. Jia Xingtian bergumam sambil mengangkat kepalanya dan menyaksikan aura pedang yang seperti matahari yang jatuh. Mungkin sudah waktunya anak kecil ini. Jia Xingtian mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan di medan perang. Dia belum mengatakan semua yang dia inginkan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia memperhatikan bahwa Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan pil ungu pucat. Dia melemparkannya ke mulutnya dan mengunyah sedikit. Segera, dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api ungu diludahkan dan berhenti di tangan kiri Xiao Yan. Tatapan Jia Xingtian menatap Xiao Yan yang memuntahkan api ungu. Matanya menyipit ke titik di mana mereka hampir garis lurus. Hari itu, di lapangan keluarga kekaisaran, pemuda yang dipanggil Yan Xiao juga melakukan ini. Jia Xingtian perlahan menoleh dan bertukar pandangan dengan Fama. Ekspresi mereka berdua sangat aneh dan menarik. Tampaknya mereka akhirnya mengkonfirmasi sesuatu. Yan Xiao itu adalah Xiao Yan. Tentu saja, Fama, Jia Xingtian bukan satu-satunya yang menemukan sesuatu karena tindakan ini. Nalan Jie, Muzan, dan yang lainnya di pohon besar sama-sama terpana pada saat ini. Nalan Yanran terkejut ketika dia melihat Xiao Yan di bawah dari posisinya yang tinggi di langit. Tindakan akrab meludah api ungu yang telah dia tunjukkan sebelumnya serta api berwarna hijau di tangannya menyebabkan pemuda bernama Yan Xiao, yang meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya, perlahan-lahan muncul ke permukaan. Selain wajah itu, ekspresi atau kehadiran Xiao Yan saat ini tidak berbeda dengan pria muda yang telah mengalahkan alkemis muda dari Kekaisaran Chuyun dengan kekuatannya sendiri di lapangan keluarga kekaisaran saat itu. Yan Xiao, Xiao Yan, Yan Xiao, Xiao Yan, gumaman lembut keluar dari mulutnya. Dia tiba-tiba mengerti beberapa hal. Orang muda misterius yang telah menggunakan alkemis Grand Meeting untuk menjadi pemimpin generasi muda Kekaisaran Jiama, dan orang yang bahkan telah menyebabkan Nalan Yanran tanpa sadar merasakan kekaguman meskipun karakternya yang angkuh. Sebenarnya pemuda ini yang dia lihat sebagai sampah 3 tahun lalu. Ekspresi wajah cantiknya berulang kali berubah sementara tangannya menutupi mulutnya. Tubuh kaku miliknya itu tampaknya telah disambar petir dan mati rasa sampai-sampai hampir terlepas dari kendalinya. Penemuan mendadak ini telah menyebabkan pikiran tenang Nalan Yanran langsung menjadi sekelompok lem. Wajah awalnya acuh tak acuh menjadi agak pucat pada saat ini. Ini adalah orang pertama dari usia yang sama dan lawan jenis yang telah menyebabkan kekaguman dan emosi yang tidak biasa terbentuk di hati Nalan Yanran selama bertahun-tahun. Namun dia sebenarnya adalah pemuda yang dia anggap tidak berguna dan menginjak harga dirinya saat itu. Kesenjangan semacam ini yang tampaknya berasal dari dua dunia yang berbeda menyebabkan Nalan Yanran memiliki perasaan pusing seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia adalah Yan Xiao. Dia memang seorang pemuda yang memiliki bakat luar biasa. Kali ini, klan Nalan dan Mystic Cloud Sekte telah benar-benar memilih pihak yang salah untuk menekan. Mereka benar-benar menderita kerugian besar. Ekspresi Jia Xingtian sedikit aneh. Setelah melihat penampilan Xiao Yan di pertemuan Agung Alkemis, wajar saja jika dia benar-benar mengerti potensi besar apa yang dimiliki anak muda ini. Selama seseorang memberinya waktu yang cukup, Jia Xingtian percaya bahwa bahkan dengan kekuatan Mystic Cloud Sect, mereka mungkin harus takut padanya. Xiao Yan, apakah itu Yan Xiao? Tatapan Nalan Jie menatap pria muda di medan perang dengan penuh perhatian. Dalam benaknya, bagian belakang sosok yang mengenakan jubah alkemis secara bertahap menutupi Xiao Yan, akhirnya bergabung bersama sempurna. Selama periode waktu di mana Xiao Yan mengadopsi identitas Yan Xiao, Nalan Jie dapat dianggap sudah cukup akrab dengannya selama kontak mereka satu sama lain.
Karena itu pula dia bisa merasakan kesan muda ini dengan lebih jelas. Di antara generasi muda yang dia temui selama bertahun-tahun, yang pertama pasti pemimpin terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau kekuatan mental. Dengan Xiao Yan yang memiliki dua hal ini, Nalan Jie tidak meragukan bahwa tingkat yang dapat dicapai orang muda ini di masa depan akan melampaui banyak orang kuat di puncak kekaisaran Jiama. Di sisi lain, wajah Liu Ling juga dipenuhi dengan kejutan dan dia menjerit tanpa sadar ketika dia menatap Xiao Yan di medan perang. Yan Xiao, orang muda yang telah menjadi juara Grand Meeting Alkemis musim ini, mendengar ini, Gu He sedikit mengernyit, menoleh dan bertanya. Liu Ling mengangguk dan berkata dengan senyum pahit, ini benar-benar tak terduga bahwa dia sebenarnya Xiao Yan. Kita semua telah ditipu olehnya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Liu Ling akhirnya menghela nafas lega di hatinya. Karena Yan Xiao adalah Xiao Yan, kemungkinan ia tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap Nalan Yanran. Api berwarna hijau di tangannya harus menjadi semacam Heavenly Flame, sementara api berwarna ungu tampaknya merupakan jenis Base Flame, yang kemungkinan dia dapatkan dari semacam tubuh Magical Base tingkat tinggi. Dia tidak diragukan lagi adalah Grandmaster Alchemist. Dengan satu lirikan, dia berhasil mengidentifikasi latar belakang, Green Lotus Core Flame dan Purple Flame. Tapi mengapa api berwarna hijau ini memberiku semacam perasaan yang akrab? Dia tiba-tiba menyatukan kedua alisnya dan berkata dengan suara lembut yang tidak pasti. Tiba-tiba, dia teringat bagaimana dia telah menghabiskan banyak upaya di Gurun Tager saat itu dan bahkan mendobrak wilayah pedalaman gurun, berselisih dengan Ratu Medusa. Pada akhirnya, semua itu sepertinya untuk semacam api surgawi berwarna hijau, bukan? Dia akhirnya ingat. Orang yang telah mereka selamatkan secara tidak sengaja dari tangan kepala ular wanita di gurun saat itu adalah Xiao Yan. Gu He menghela nafas panjang. Dia tiba-tiba menyadari. Saat itu, orang yang telah menjadi ahli waris selama waktu mereka terjerat dengan Ratu Medusa pasti memiliki beberapa hubungan dengan Xiao Yan yang tidak dapat disangkal olehnya, bahkan jika itu bukan Xiao Yan sendiri. Sungguh orang yang baik. Dia benar-benar mempermainkan kita semua. Gu He memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dengan mata sipit, dia menyaksikan Xiao Yan di medan perang. Tiba-tiba hatinya merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Line up dari kelompok punggungnya pada dasarnya bisa mendominasi seluruh kekaisaran Jiama. Namun, mereka akhirnya jatuh cinta pada rencana seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun. Meskipun aku tidak tahu bagaimana tepatnya kamu melakukannya, tapi sekarang, kamu harus menyelesaikan dulu kesulitan ini di depanmu. Winspeak, Nalan Yanran bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diabaikan. Part 4 sampai di sini batirku. Next Batir Ngopi akan lanjut ke part selanjutnya.